Hai, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini kami sedang berada dalam perjalanan menuju Tanah Jawa. Tepatnya yaitu di Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut, bantu untuk subscribe terlebih dulu ya, agar kami lebih semangat untuk bikin videonya. Terima kasih. Kami sudah berada di dekat pos pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kami tadi berangkat dari Denpasar yaitu jam setengah 4 pagi. Dan saat ini jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Sepanjang perjalanan, puji syukur tadi sangat lancar dan cuaca kebetulan hari ini juga sangat cerah. Sebatas informasi, sebelum kita masuk ke pelabuhan, jadi kita harus membeli tiket terlebih dulu. Jadi tiket itu bisa kita dapatkan melalui aplikasi Verizi atau kita langsung beli di tempat, yaitu di tempat tiket online sebelum kita masuk ke pelabuhan. Di situ banyak dijual. Untuk mobil dengan 5 penumpang, tadi kami harus bayar sejumlah 215.000. Selain tiket kapal, kita juga dikenakan biaya masuk ke pelabuhan yaitu sebesar Rp2.000. Sebelum masuk ke pelabuhan, tadi kami juga sempat diberhentikan oleh polisi di pos pemeriksaan. Namun hanya ditanya-tanya dan dicek bagasi saja, tujuan kemana, dari mana, dan kemudian langsung dipersilakan untuk masuk ke pelabuhan. Kondisi di pelabuhan saat ini sangat cerah dan tidak banyak antrian. Jadi kita begitu datang di pelabuhan itu hanya menunggu mobil keluar dari kapal dan kita bisa langsung masuk ke dalam kapal tersebut. Menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang menempuh jarak tempuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan menurut saya paling enak waktu yang untuk menyeberang itu adalah di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Terkadang ombak itu sangat tenang, kemudian kita juga bisa menikmati matahari pagi itu sangat indah sekali. Namun sayang sebenarnya kami datang nyampe di pelabuhan itu sudah agak terlalu siang meskipun sudah jam 6:30. Tapi yang paling penting adalah bersyukur kami bisa menyeberang dengan lancar, kemudian ombak juga tenang, jadi tidak ada rasa was-was bila mana ombak itu besar. Nah, saat ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang dan kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah. Tepatnya yaitu di Kota Boyolali. Jadi pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan mencoba bawa teman-teman melihat situasi dan kondisi bagaimana perjalanan dari Denpasar ke Gilimanuk, kemudian Ketapang ke Jawa Tengah, tepatnya yaitu di Boyolali. Hanya saja rute yang akan kami lalui yaitu melalui tol.
Nah, kita sudah masuk di kawasan hutan di Baluran. Jadi untuk kondisi jalan untuk di area ini sangat mulus, jadi sangat nyaman untuk kecepatan sedang atau tinggi. Pada beberapa titik di kawasan ini, teman-teman kalau melintas, jadi terkadang kita masih menemui banyak sekali kera-kera yang berada di pinggir jalan. Jadi sangat enak kalau melintas di area ini karena pertama karena sangat teduh, kemudian selain itu tadi kita bisa menikmati alam di sekitar di hutan Baluran. Melewati kawasan ini terkadang kita juga sering kali menemui mungkin ada perbaikan jalan atau truk yang berhenti atau mogok, dan di situ juga ada beberapa orang yang sering meminta sumbangan. Jalan Raya Baluran ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Jadi panjangnya kira-kira kurang lebih sekitar 23-an kilometer. Jadi cukup panjang dan cukup lama untuk bisa kita menikmati kawasan ini. Meski kondisi jalan sudah mulus, tapi waspada dan tingkat kehati-hatian perlu kita perhatikan ya, karena penerangan jalan terutama untuk di malam hari juga belum maksimal dan sering sekali terjadi kecelakaan. Melakukan perjalanan panjang seperti ini tentu saja perlu kita perhatikan kondisi fisik kita. Jadi istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan adalah salah satu hal penting yang harus kita lakukan. Selain itu juga kondisi kendaraan juga harus kita persiapkan sehingga tidak terjadi kendala atau kerusakan pada waktu di perjalanan nanti. Silauan cahaya, kemudian paparan udara AC, kemudian nyamannya jalan, kemudian kondisi traffic pada saat itu terkadang membuat kita capek, kemudian bosan, kemudian mata juga cepat lelah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya saya berhenti sebentar, sekitar 15 menit untuk jalan-jalan, merenggangkan kaki, kemudian cuci muka atau minum kopi, kemudian lanjut berjalan lagi, dan kondisi itu sudah membuat saya fresh kembali. Dalam perjalanan ini kami berhenti cukup lama di satu rest area, yaitu di pom bensin utama raya di daerah Situbondo, karena menurut saya ini juga cukup menjadi favorit ya untuk beristirahat bagi para pelancong atau pengemudi, karena di area ini cukup lengkap. Jadi selain banyak sekali untuk restorannya, kemudian ada tempat mandi di mana ada air hangat, ada banyak toiletnya, kemudian pemandangannya pun juga cukup menarik di belakang dari pom bensin ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Akhirnya setelah melalui perjalanan dengan cuaca yang cerah, jalan yang kering, namun begitu sampai di daerah Gempol, kemudian Sidoarjo, kemudian sampai mau masuk Surabaya, hujan turun sangat deras sekali. Jadi jalan pelan-pelan dan kemudian harus ekstra hati-hati, takutnya licin atau slip. Oh ya, sedikit mundur ke belakang. Jadi tadi kami masuk melalui tol Leces di Probolinggo Timur. Jadi tol paling timur, paling ujung saat ini yaitu di Probolinggo Timur. Sementara tol untuk Probolinggo Timur sampai Banyuwangi itu belum jadi. Dan jarak tempuh atau jarak waktu yang dibutuhkan dari Probolinggo Timur sampai Surabaya itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dengan biaya tol sekitar 90.000. Jadi cukup ekonomis dan cukup sangat mempersingkat waktu bila dibandingkan kita lewat di jalur non-tol. Setelah ini kita akan keluar melalui pintu exit tol Waru, kemudian langsung masuk ke tol Mojokerto. Mudah-mudahan di depan nanti cuaca sudah cerah, sudah terang, sehingga perjalanan akan semakin nyaman.
Oke, saat ini kami sudah berada di kota Surabaya. Jadi tadi ada kesalahan. Jadi seharusnya kami begitu keluar dari tol Waru langsung ambil di pintu paling kiri, yaitu langsung masuk ke tol Mojokerto. Jadi karena sudah ada truk masuk di sebelah kiri, jadinya kita tidak bisa belok. Jadinya harus terus masuk ke tol Waru Juanda, kemudian keluar di tol Wonokromo, kemudian langsung ambil muter ke arah tol dan masuk tol Mojokerto. Saat ini kami sudah berada di jalur yang benar, yaitu sudah berada di jalur tol Mojokerto Solo. Jadi waktu yang diperlukan dari Mojokerto sampai ke Solo kira-kira sekitar 3 jam. Namun nanti kami akan keluar di pintu tol Kartasura. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk sampai di Kartasura yaitu sekitar 296.000. Dan cuaca saat ini menuju arah Solo cukup cerah, terang, namun agak sedikit mendung. Mudah-mudahan tidak hujan aja. Perjalanan dari Mojokerto sampai Solo nanti kita akan disuguhi pemandangan matahari terbenam. Namun sayang matahari saat ini tertutup oleh awan. Jadi kita hanya bisa melihat cahaya sore hari menjelang matahari terbenam. Akhirnya setelah hampir 16 jam perjalanan dari Denpasar, kami sampai juga di kota Boyolali. Untuk meluapkan kegembiraan dan rasa kangen kita dengan kota Boyolali, kita cari susu segar asli Boyolali dulu ya.
Mari makan. Mama lagi banget ya. Semua rasa lelah dari perjalanan yang panjang dari Denpasar ke Boyolali, semua akhirnya terbayarkan dan ditutup lunas dengan bertemu dengan keluarga tercinta. Dan begitu sampai rumah, ternyata kami juga sudah ditunggu oleh kedua orang tua kami, dan begitu bahagia dan semua rasa lelah sesaat langsung hilang. Untuk teman-teman semua yang merayakan Natal, selamat merayakan Hari Raya Natal, dan semuanya selamat menyambut Tahun Baru 2023. Semoga Tuhan memberkati ya buat kita semua. Amin. God bless you. Guys, mau tahu nama lengkapnya Moses? Ya, dan Nendra kentut jadi anak kentut. Iya guys. Tabeliliu munyi tek 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 munyi ngobrol janji wawe 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 yang jumpa mencintai udah berlari memingkari aduh